Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para penonton, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan-kegiatan kita seharian dalam rangka melaksanakan kegiatan keduniaan kita. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, dalam kajian kalimat hikmah Ibnu Athaillah pada malam hari ini, Rabu malam 8 Juli 2020, saya ingin menyampaikan sebuah tema. Kemahalembutan Allah tidak terlepas dari kemahakuasaannya. Tema ini diambil dari kalimat hikmah yang disampaikan Ibnu Athaillah dalam bentuk bahasa Arab, yaitu man zanna infikaka lutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nazarihi. Kata Ibnu Athaillah, barang siapa yang mengira bahwa kemahakuasaannya, kemahalembutan Allah terlepas dari kemahakuasaannya, berarti dia memiliki pandangan yang sempit. Saya ulangi, kata Ibnu Athaillah, barang siapa yang mengira bahwa kemahalembutan Allah terlepas dari kemahakuasaannya, itu berarti bahwa orang itu memiliki pandangan yang sempit. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, kata kunci dari kata hikmah, kalimat hikmah Ibnu Athaillah pada malam hari ini adalah kemahalembutan Allah tidak terlepas dari kemahakuasaannya. Kemahalembutannya ada di dalam kemahakuasaannya dan kemahakuasaannya ada dalam kelembutannya. Allah memiliki segala sifat maha yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun dalam sifat-sifatnya. Salah satu sifat maha Allah adalah maha lembut, al-latifu. Ada sejumlah sifat Allah yang lain yang menunjukkan kemahalembutannya, yang dapat saya sebutkan sebagai berikut. Ar-Rahmanu, yang maha pengasih kepada semua makhluknya di dunia ini. Tidak terkecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berdosa. Semua mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Mereka yang beriman nanti akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Wahhab, yang maha pemberi kepada siapa saja dari semua makhluknya, tidak terkecuali orang-orang yang ingkar, kafir, maksiat dan berdosa. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki kepada siapa saja dari hamba-hambanya, tidak terkecuali orang-orang yang ingkar, tidak terkecuali orang-orang yang kafir,
tidak terkecuali orang-orang yang maksiat, tidak terkecuali orang-orang yang berdosa kepada Allah. Al-Halim yang maha pengiba kepada semua makhluknya, tidak terkecuali kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang yang kafir, kepada orang yang maksiat, dan kepada orang yang berdosa. Al-Ghafur yang maha pengampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Kata hadis Nabi, barang siapa mohon ampun kepada Allah dengan membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu sejumlah buih di laut. Allah maha pengampun. Al-Ghaffaru, Allah juga maha pengampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Terus Allah memberi ampun atas dosa-dosa mereka ketika mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Hakimu yang maha bijaksana, Allah maha bijaksana terhadap hamba-hambanya. Al-Barru, Tuhan yang maha dermawan terhadap semua hambanya, semua makhluknya, tidak terkecuali hambanya yang ingkar, hambanya yang kafir, hambanya yang maksiat, hambanya yang berdosa. Al-Afu yang maha pemaaf, dia menghapuskan semua dosa-dosa hambanya ketika hambanya memenuhi apa yang diperintahkannya, ketika hamba memenuhi apa yang dilarangnya. Ar-Ra'ufu yang maha pengasih terhadap semua makhluknya. As-Saburu yang maha penyabar terhadap hamba-hambanya. At-Tawwabu yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat kemahakuasaannya adalah Al-Qadir, yang maha kuasa dan maha menentukan atas segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk memberi takdir kepada hamba-hambanya, menentukan nasib hamba-hambanya. Sifat-sifat kemahakuasaannya yang lain adalah sebagai berikut. Al-Azizu yang maha perkasa, tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Al-Jabbaru yang maha berkehendak, kehendaknya tidak bisa diingkari, kehendaknya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Al-Mutakabbir yang maha megah, yang maha besar. Al-Qahharu yang maha memaksa, yang maha perkasa. Al-Kabiru yang maha besar. Al-Qawiyu yang maha kuat. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah karena dia maha kuasa. Al-Muntakim yang maha menyiksa orang-orang yang ingkar terhadap ajarannya. Ad-Darru yang maha memberi mudarat kepada hamba-hambanya. Semua sifat kemahalembutannya sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terlepas dari sifat kemahakuasaannya. Ketika Allah memberikan pengampunan dosa kepada orang yang berdosa, sifat itu adalah kekuasaannya. Allah maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang berdosa. Sifatnya Al-Afu yang maha menghapuskan dosa-dosa dari hamba-hambanya adalah termasuk sifat kemahakuasaannya. Kalau ada seseorang yang memiliki pemahaman bahwa sifat kemahakuasaan Allah, sifat kemahalembutan Allah itu terlepas dari sifat kemahakuasaannya adalah karena ketidaktahuannya atau karena kekurangan pengetahuannya tentang sifat-sifat Allah itu. Kemahalembutan Allah tidak terkait dengan kemahakuasaannya dan kemahakuasaannya tidak terlepas, tidak terkait dengan kemahalembutan Allah. Kemahalembutan Allah terkait dengan kemahakuasaannya dan kemahakuasaannya terkait dengan kemahalembutan Allah.
Mari kita perhatikan bagaimana berbaurnya kelembutan Allah dengan kemahakuasaannya. Itu kita bisa lihat di dalam surat Al-Fatihah, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ayat pertama berbunyi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Allah menunjukkan dirinya, Aku yang Maha Pengasih kepada seluruh makhlukku, dan Aku pula yang Maha Penyayang kepada hamba-hambaku yang beriman di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menunjukkan di sini kehebatannya. Aku kan penguasa alam. Aku kan yang memiliki alam. Tidak ada manusia yang memiliki alam seluruhnya kecuali aku. Allah menunjukkan kebesarannya. Lalu Allah menurun di setelah itu. Tetapi walaupun aku maha penguasa, maha memiliki alam, tetapi aku sangat kasihan sama kalian. Sangat menyayangi kalian, kata Allah. Di ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian bahwa hari kiamat nanti adalah milikku. Bahwa hari kiamat nanti ada kekuasaanku. Terserah aku mau bertindak apa. Itu tergantung dari aku, kata Allah. Tapi Allah setelah itu lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu engkau harus menyembah aku dan meminta pertolongan kepadaku. Turun. Ketika itu, ihdinas siratal mustaqim. Mintalah kepadaku jalan yang lurus. Aku akan berikan kepadamu. Allah lembut. Memberikan jalan yang lurus kepada mereka. Kemudian, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya sampai waladdallin. Kata Allah, inilah jalan yang aku berikan kepada kalian. Ikutilah jalanku, jangan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai. Jangan pula mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Saudara-saudara, para pendengar, para penonton, itulah kata Ibnu Athaillah bahwa sifat kemahalembutan Allah tidak terlepas dari sifat kemahakuasaannya. Sifat kemahakuasaannya tidak terlepas dari sifat kelembutan Allah. Ketika Allah maha lembut, di situ juga ada kekuasaannya. Ketika Allah menunjukkan kemahakuasaannya, di situ juga Allah maha memiliki kelembutan. Kalau itu maha ghafur, Allah maha pengampun. Pengampunannya itu termasuk kemahakuasaannya. Maha menyiksa Allah. Maha menyiksa Allah berarti Allah maha menyiksa, tapi di dalamnya ada kelembutan Allah, kemahalembutan Allah. Semoga ini dapat mengantarkan Bapak Ibu untuk tidur nyenyak pada malam ini. Putarlah video ini sebelum tidur. Semoga ini bermanfaat sambil menghayati bahwa Allah maha kuasa, tetapi juga Allah maha sayang, maha lembut kepada hambanya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.